Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani kesalihan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. Kurban memberikan kita pesan yang sangat mendalam. Apa saja pesan yang bisa kita ambil dari Hari Raya Idul Adha, pengorbanan yang dilakukan oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang pertama adalah pesan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga Nabi Ibrahim adalah keluarga teladan, keluarga yang sangat patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah keluar dari mulut Nabi Ibrahim alaihi salam kata-kata untuk menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang ringan, yang berat sekalipun beliau dan keluarganya jalani dengan baik. Lihatlah bagaimana Siti Hajar, walaupun beliau itu ditempatkan di padang pasir, ditinggalkan berdua dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam yang kecil, akan tetapi ketika tahu itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, diterima dengan sepenuh hati karena yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirinya. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalam rela mengorbankan putra yang sangat dicintainya karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ismail juga demikian. Walaupun tahu bahwasanya dirinya akan dikorbankan dalam rangka memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, beliau katakan dengan tenang, "Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepada engkau. Engkau akan mendapatkan saya insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Kepatuhan yang luar biasa dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan yang pertama. Dan di dalam hal ini kita akan mendapatkan satu pesan yang sangat mendalam dari Allah Subhanahu wa taala tentang mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, maka pasti akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Pesan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang kedua adalah pesan yang sifatnya sosial. Di dalam kurban kita akan mendapatkan bahwasanya Nabiullah Ismail alaihissalam ternyata diganti dengan hewan kurban, diganti dengan kibas. Ini mengisyaratkan bahwasanya yang namanya kehidupan itu harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kehidupan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang berhak untuk mengambilnya. Kehidupan adalah karunia yang berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Di dalam Al-Qur'an kita akan mendapatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pesan mendalam tentang bagaimana kita harus menjaga yang namanya nyawa, jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a." Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa siapa yang membunuh satu jiwa bukan karena pembunuhan, bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti halnya membunuh seluruh manusia. Sebaliknya yang menjaga kehidupan satu jiwa, maka diibaratkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang menjaga seluruh kehidupan manusia. Kehidupan, nyawa adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah karunia berharga, maka jaga dengan sebaik-baiknya. Dengan kehidupan inilah kita bisa merasakan berbagai nikmat dalam hidup ini. Apa yang kita lihat berupa keindahan dunia, suara yang merdu, rasa yang enak, semua itu karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kehidupan. Maka jaga nikmat kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Syukurilah, gunakanlah dalam rangka
untuk kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang ketiga yaitu tentang kurban itu sendiri. Pesan dari kurban yang menyembelih hewan itu adalah agar kita berusaha untuk mengendalikan sifat-sifat hewani di dalam diri kita. Karena manakala manusia tidak bisa mengendalikan sifat-sifat hewani dalam dirinya, maka dia akan menjadi makhluk yang mungkin saja akan merusak. Imam Ghazali mengisyaratkan bahwasanya ada 4 sifat yang ada pada diri manusia, di mana 3 sifat itu kemudian kalau tidak bisa dijaga dengan sebaik-baiknya, bisa saja mengantarkan manusia kepada jurang kecelakaan. Apa 3 sifat itu? Yang pertama beliau katakan sebagai sifat bahimiyah, sifat kebinatangan. Yang kedua adalah sifat sabu'iyah, sifat buas. Dan yang ketiga sifat syaitoniyah, sifat-sifat yang berasal dari setan. Seperti rasa iri, rasa dengki, rasa tamak, ingin untuk menghabisi orang lain, ingin untuk menguasai dunia hanya untuk dirinya. Itu adalah sifat-sifat yang harus kita kekang, yang harus kita kendalikan. Sebaliknya yang harus kita kembangkan adalah sifat rububiyah, welas asih, kasih sayang, santun, dermawan, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan manfaat terhadap sesama manusia. Dan ini kemudian diiringi oleh pesan yang keempat dari ibadah kurban, yaitu ketika kita membagikan daging kurban. Di situ ada pesan juga yang diberikan bagi kita, yaitu apa pesannya? Bahwa di dalam hidup ini seharusnya kita banyak berbagi terhadap sesama manusia. Karena kebahagiaan yang sebenarnya adalah manakala kita bisa berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna ahabbal a'mal ilallahi ba'dal faraid idkhalus surur 'alal muslim." Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sesudah amalan-amalan wajib adalah mendatangkan kegembiraan, kebahagiaan kepada sesama muslim. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengisyaratkan menampakkan muka yang berseri-seri itu juga merupakan bagian dari kebaikan yang tidak bisa kita remehkan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun kebaikan itu hanya dengan menampakkan muka yang berseri-seri manakala kita bertemu dengan saudara kita. Karena dengan menampakkan muka yang berseri-seri itu adalah tanda kita ingin untuk membagi kebahagiaan dengan orang lain. Karena yang memang harus kita bagikan adalah kebahagiaan, bukan kesedihan. Manakala kita membagikan kebahagiaan, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menambah kebahagiaan bagi kita. Sebaliknya manakala kita membagikan kesedihan, mungkin saja Allah Subhanahu wa taala akan menambah kesedihan dan kesedihan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua bisa meneladani kesalehan yang dicontohkan oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan pesan-pesan yang tersirat di dalam pelaksanaan ibadah kurban, di dalam perayaan hari raya Idul Adha bisa kita kejawantahkan di dalam kehidupan, sehingga kita bisa menjadi seorang hamba yang benar-benar mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap sesama manusia. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.